Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 28 Mei 2022, saya akan sampaikan pesan firman Tuhan kepada saudara supaya saudara itu mengenali mana suara Roh Kudus dan mana histeria saja. Sebab saat ini banyak orang yang dilanda histeria, tetapi sesungguhnya tidak penuh dengan Roh Kudus. Akibatnya mereka seolah-olah berbahasa roh, tetapi perbuatannya masih saja perbuatan daging, perbuatan jahat, perbuatan yang tidak sesuai dengan Roh Kudus, penuh hawa nafsu. Saudaraku, itu kalau yang terjadi adalah histeria. Akan tetapi kalau yang terjadi, yang memenuhi seseorang itu Roh Kudus, maka hidupnya akan mengalami keubahan yang luar biasa. Dia akan memiliki buah-buah Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi untuk mengenali mana histeria, jadi kalau ada orang yang seolah-olah berbahasa lidah, ya saudaraku, namanya bahasa lidah, itu belum tentu bahasa roh, saudaraku. Bahasa Indonesia juga bahasa lidah, saudaraku. Dengan berbagai macam logatnya, saudaraku, itu belum tentu itu merupakan satu cerminan dari orang yang penuh Roh Kudus. Bahkan kadang merupakan satu histeria saja, saudaraku. Jadi seseorang itu karena histeris mendengar satu lagu-lagu, bahkan di lagu dunia pun bisa terjadi, saudaraku. Orang yang dengar lagu dangdut mungkin, saudaraku, orang yang dengar lagu yang begitu menyentuh kalbu itu bisa terjadi histeria, saudaraku. Makanya saudara sering melihat itu kalau di depan panggung-panggung konser ataupun musik-musik dunia juga ada orang yang histeris, saudaraku. Nah, saudaraku, di dalam dunia rohani juga ada yang seperti itu. Sesungguhnya tidak penuh dengan Roh Kudus, tapi dia berkata-kata seolah-olah dia itu penuh Roh Kudus. Nah, saudaraku, yang seperti ini yang harus kita waspadai di akhir zaman, saudaraku. Kemudian ini kaitannya dalam mengiring kegerakan kitab Wahyu. Ini kita nggak bisa main-main lagi, karena Tuhan akan tampil langsung sebagai imam besar yang memimpin dan menyucikan jemaatnya di akhir zaman. Jadi nanti kalau ada seperti itu, saudaraku, akan ditegur oleh Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa. Saudara, jemaat harus peka ketika Tuhan Yesus Kristus tampil sebagai imam besar agung yang langsung memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Saudaraku, jemaat harus peka, sebab kalau tidak dia terlanda histeria, saudaraku. Dia hanya ikut-ikutan, saudaraku, seolah-olah penuh Roh Kudus padahal bukan. Nanti ujung-ujungnya, saudaraku, orang yang sedang seperti itu, saudaraku, kadang seolah-olah bernubuat juga, dan nubuatannya jadinya ngawur, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Patokan nubuat yang benar itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kalau satu nubuatan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku, itu nubuatan yang pasti munculnya dari histeria dan keinginan daging. Saudara, jadi jemaat harus peka mana suara Roh Kudus, mana histeria saja. Sebab ketika Tuhan Yesus imam besar agung itu tampil, saudaraku, akan terjadi penyucian yang begitu dahsyat, yang mengikuti arus kebenaran, benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus hidupnya. Maka dalam kegerakan kitab Wahyu, orang-orang itu akan mendapatkan jatah perlindungan, jatah kemuliaan, bahkan dari berbagai macam wabah akan diselamatkan, bahkan dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam kecelakaan akan dihindarkan. Dan andai pun menghadapi satu sakit penyakit, akan diizinkan Tuhan dia mengalahkan sakit penyakit itu dan menang. Jadi orang yang mengikuti arus kebenaran dalam kegerakan kitab Wahyu, dia hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, benar-benar hidup dalam Roh Kudus, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan jatah perlindungan. Meskipun
kepada 7 jemaat itu, saudaraku, 7 jemaat yang berkarakter seperti Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia maupun Laodikia itu, saudaraku, Tuhan juga menegur keras itu kepada orang yang benar, kepada calon mempelainya. Saudaraku, Tuhan menegur keras apalagi kepada orang-orang yang hanya terbawa arus histeria, padahal dia nggak penuh Roh Kudus, tetapi seolah-olah mulutnya mengucapkan kata-kata roh, bukan kata-kata roh, saudaraku. Kadang malah memalukan hal-hal yang seperti ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun, saudaraku, mereka yang hanyut dalam pengajaran lahiriah, saudaraku, biasanya orang yang masuk terbawa hanyut di dalam arus histeria itu orang-orang yang larut dalam pengajaran lahiriah. Orientasinya adalah kemakmuran jasmani dan ajaran-ajaran yang tidak benar. Itu menimbulkan histeria juga, saudaraku. Nah, Tuhan yang tampil sebagai imam besar, kalau saudara tidak bertobat dari dosa-dosa seperti itu, seolah-olah saudara itu berbahasa roh tapi perbuatanmu jahat, Tuhan akan melakukan satu teguran yang keras. Bahkan saya katakan bisa merupakan satu hukuman, teguran yang keras nanti kepada orang-orang yang, saudaraku, hanyut di dalam pengajaran lahiriah. Orientasi dari pelayanannya, orientasi dari mendekatnya kepada Tuhan itu adalah kemakmuran jasmani dan ajaran-ajaran yang tidak benar. Tuhan yang tampil sebagai imam besar ini akan menegur keras, bahkan seperti cambukan-cambukan yang begitu keras. Ini kepada orang yang, saudaraku, larut dalam histeria, tidak penuh Roh Kudus, tapi seolah-olah merasa penuh Roh Kudus. Hidupnya tidak ditandai dengan buah-buah Roh Kudus, tapi mulutnya mengatakan seolah-olah dia penuh Roh Kudus. Berbahasa lidah, berglosolalia itu bukan tanda orang yang penuh Roh Kudus, saudaraku. Tanda orang yang penuh Roh Kudus itu, saudaraku, justru dalam hidupnya itu menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Apapun kata yang saudara ucap, kalau saudara itu jahat, saudara itu nggak penuh Roh Kudus, saudaraku. Apapun kata, siki wele-wele-wele, saudaraku, siki raba-raba-raba, saudaraku, seperti itu, saudaraku, kadang bahkan menjadi bahan ejekan, saudaraku. Karena ada orang-orang yang seperti itu, mulutnya itu seolah-olah mengatakan bahasa roh, padahal bukan, itu histeria saja. Nah, kepada orang-orang yang sedemikian, Tuhan yang tampil sebagai imam besar akan menegur keras di akhir zaman. Perhatikan perkataan saya baik-baik. Bila tidak bertobat, orang-orang yang termakan arus histeria seperti ini, saudaraku, akan mengalami berbagai macam kesulitan di akhir zaman. Saudaraku, orang yang penuh Roh Kudus itu tandanya hidupnya melahirkan buah Roh Kudus, bukan mulutnya yang ngomong pakai bahasa apa, saudaraku, Sanskerta, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa apa, saudaraku, seperti yang kebiasaan, seperti yang banyak dimengerti orang itu. Orang yang penuh Roh Kudus bukan mulutnya mengatakan hal-hal seperti itu, tapi orang yang penuh Roh Kudus itu hidupnya akan melahirkan buah-buah Roh Kudus. Sudah perhatikan baik-baik. Kepada 7 jemaat Tuhan sampai ngomong berulang kali, dengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Berulang kali, sampai 7 kali Tuhan tuh ngomong. Nah, saudaraku, yang dikatakan jemaat, yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat itu ternyata bukan bahasa histeria itu, tetapi orang-orang yang hidupnya memiliki buah-buah Roh. Saudaraku, ya kalau cuma glosolalia itu anak kecil kita ajari juga bisa, saudaraku. Tetapi buah-buah Roh itu yang bisa melakukan hanya orang-orang yang betul-betul dewasa rohaninya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan yang tampil sebagai imam besar di akhir zaman dalam kegerakan kitab Wahyu ini akan menegur, bahkan memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang hidupnya, yang mulutnya hanya ikut histeria saja, tetapi dia tidak penuh Roh Kudus.
Perhatikan baik-baik. Mulutnya mengucapkan seolah-olah seperti bahasa roh, tapi perbuatannya jahat. Tuhan yang tampil di tengah-tengah kaki Dian itu akan melakukan satu teguran yang keras. Kakinya yang laksana tembaga membara dalam perapian. Ini gambaran Tuhan yang siap menegur dan menghukum setiap dosa-dosa yang dikerjakan oleh manusia yang tidak mau bertobat. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 15 dan 16, saudaraku. Dan kakinya mengkilap bagikan tembaga yang membara di dalam perapian. Suaranya bagikan desau air bah. Amin, saudaraku. Tuhan yang tampil sebagai imam besar memimpin kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, di akhir zaman akan melakukan satu penyucian pendamaian yang luar biasa, termasuk orang-orang yang suka mengikuti histeria. Saudaraku, orang yang latah, sebetulnya tuh nggak penuh Roh Kudus, mulutnya seolah-olah penuh Roh Kudus. Itu nyebelin banget, saudaraku. Seolah-olah ngomongnya itu bahasa roh, tapi perbuatannya di mana-mana masih jahat. Masih suka berzina, masih suka melakukan hal-hal yang najis, yang keji, yang kotor, di mana-mana jahat. Itu sadis sekali, saudaraku. Makanya Tuhan menegur keras, saya harus sampaikan hal ini. Kalau saudara dari mulut saudara betul-betul melakukan ucapan glosolalia dari bahasa roh yang benar, hidup saudara harus benar. Saudara harus melahirkan buah-buah roh. Kalau tidak, perhatikan baik-baik. Tuhan akan melakukan perhitungan kepada saudara, akan menegur saudara dengan keras. Saudara, makanya kepada orang-orang yang ada di dalam kegerakan kitab Wahyu, yang mengikuti pengajaran kitab Wahyu, saya selalu menasihatkan kepada saudara supaya saudara betul-betul menjaga diri di dalam setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena saudara itu saya diprogramkan oleh Tuhan juga untuk menjadi orang-orang yang harpazo, yang diangkat ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi. Orang-orang yang sempurna, betul-betul penuh Roh Kudus dan nanti sempurna, diangkat harpazo. Nah, saudaraku, itu di Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga dan keempat, saudaraku, orang-orang yang sempurna itu menjadi ancaman dari si iblis, diancam betul sama si iblis. Bahkan sejak saat ini, sejak saya membentuk saudara menjadi jemaat-jemaat yang arahnya ke sana, ibaratnya gitu, ini masih benihnya, saudaraku. Ini sudah sangat diancam. Oleh karena itu saudara harus hati-hati betul. Kalau saudara sudah mendengar pengajaran kitab Wahyu, saudara jangan balik lagi kepada roh-roh dunia, pengajaran-pengajaran lahiriah yang tidak jelas juntrungnya. Saudara harus betul-betul menyucikan diri, menguduskan diri dengan kekuatan korban Kristus semaksimal mungkin sampai saudara nanti betul-betul sempurna ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari yang terik. Amin. Saudaraku, jadi yang menjadi pelaksana eksekutor, saudaraku, dari teguran-teguran Tuhan, dari kakinya yang mengkilap bagikan tembaga yang membara di dalam perapian itu, yang menjadi eksekutornya adalah hamba-hamba Tuhan akhir zaman. Ayo, kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, buktikan dengan buah-buah roh. Jangan hanya dibuktikan dengan buah-buah yang dari kata-kata. Saudara berglosolalia saja tetapi perbuatanmu jahat, itu memalukan benar, saudaraku. Katanya penuh Roh Kudus tapi tidak sopan. Ketika terjadi kepenuhan Roh Kudus itu terjadi bergeletakan, kemudian bahkan yang wanita-wanita, maaf ya, ini sampai terbuka bagian yang seharusnya tertutup, saudaraku. Roh Kudus itu tertib, saudaraku. Suatu ketika saya itu pernah berhadapan dengan seorang hamba Tuhan, pendeta yang konon kalibernya itu internasional, saudaraku. Semua orang roboh, saudaraku.
Nah saya saudaraku, saya muda ini, masih muda, waktu masih awal-awal pelayanan saudaraku, loh ngapain ini orang-orang ini pada roboh saudaraku. Lah saya nggak roboh saudaraku, memang tidak terjadi apa-apa, saya jujur dengan diri saya sendiri saudaraku. Saya firman taat, Roh Kudus taat, tapi kalau saya suruh roboh, suruh geblak, saya mau ngapain? Saudara, ngapain seperti itu saudaraku? Jadi saudaraku, perhatikan baik-baik, saudara jangan latah. Ketika saudara memang harus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tunjukkan kalau saudara itu penuh Roh Kudus melalui buah-buah roh, bukan melalui geblak, saudaraku, bukan melalui glosolalia yang nggak jelas saudaraku. Kalau saudara benar-benar berbahasa roh, saya ngerti apa artinya. Tapi kalau itu merupakan satu saudaraku histeria saja, saya juga ngerti, malah ketawa saya jadinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang yang cuma histeria saja, seolah-olah itu bahasanya roh, padahal bukan. Di rumah masih emosian, masih berzina, di rumah masih suka nipu orang, masih berbuat kasar, berbuat semena-mena dengan pembantunya, dengan orang-orang yang dipekerjakannya, saudaraku. Di rumah masih seperti itu, masih jahat, masih nipu sana sini, saudaraku. Di gereja berbahasa roh, ini memalukan banget, saudaraku. Dan kalau saya mendengar orang yang seperti itu, Roh Kudus itu ngerti, oh itu ngapusi, itu tahu, saudaraku, wah itu bahasa roh bener, ngerti, saudaraku. Itu namanya roh hikmat, roh menimbang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar sekarang. Lalu apa tanda orang yang penuh Roh Kudus itu? Tanda dari orang yang penuh Roh Kudus itu bukan mulutnya yang mengatakan bahasa lidah atau glosolalia, tetapi adalah orang-orang yang hidupnya itu, saudaraku, menunjukkan buah-buah Roh Kudus. Kita akan baca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ini tanda dari orang yang penuh Roh Kudus, yang hidupnya diurapi Roh Kudus. Jadi bukan orang yang berbahasa glosolalia, bahasa lidah, itu bukan, tetapi orang yang hidupnya itu, saudaraku, memiliki tanda ini. Ini orang yang penuh Roh Kudus, saudaraku. Galatia 5 22-23. Tetapi buah roh ialah, nah, kalau orang itu penuh Roh Kudus, buahnya ialah kasih. Dia memiliki kasih, dia memiliki sukacita. Wah, ketika terjadi pengurapan, saudaraku, kalau benar Roh Kudus ya penuh kasih, saudaraku. Memiliki roh yang semakin luar biasa untuk mengasihi, memberi, saudaraku. Bukan semakin pelit. Orang berbahasa roh makin pelit, saudaraku. Nah, itu patut dipertanyakan. Kemudian sukacita. Ketika ada suasana pengurapan, kalau itu benar-benar dari Roh Kudus, itu suasananya sukacita, seperti suasana surga. Tapi kalau bukan dari Roh Kudus, suasananya ribut, saudaraku. Wis pating geletak sana geletak sini, ribut nggak karu-karuan. Ya pantas, saudaraku, kalau itu nanti memancing, saudaraku, amarah dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena memang nggak tertib, saudaraku. Saudara, kemudian damai sejahtera. Kalau ada Roh Kudus di dalam hatimu, Roh Kudus masuk dalam dirimu, itu damai sejahtera. Bukan malah seperti orang kesurupan, saudaraku. Saudara tahu orang kesurupan itu, kalau saudara melihat di tayangan-tayangan televisi, yang gerang menjadi seperti harimau, saudaraku, gerang seperti monyet, saudaraku. Kalau orang penuh Roh Kudus tidak seperti itu, saudaraku. Justru ada damai sejahtera. Kemudian selanjutnya, kesabaran. Sabar. Orang yang penuh Roh Kudus itu sabar. Katanya berbahasa roh sikila wala wala wala, tapi di jalan bentain orang, saudaraku. Di jalan emosi, di rumah emosi, mudah emosian, tersulut emosinya. Ini bukan Roh Kudus, tapi cuma pura-pura penuh Roh Kudus, saudaraku. Kemudian kemurahan.
Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu jadi murah hati, saudaraku. Tidak pelit. Kalau katanya penuh Roh Kudus, di gereja berbahasa roh, sikilo wala wala wala, saudaraku. Tapi di rumah pelit, saudaraku. Sama pembantunya pelit, sama orang-orang pelit, saudaraku. Sama teman-teman hamba Tuhan pelit, sama pelayanan pelit, saudaraku. Itu bukan bahasa roh benar, saudaraku. Malu saya ngomongnya. Kalau orang ngomong penuh Roh Kudus, omongan mulutnya itu glosolah liat, tetapi dia pelit, itu bohong, saudaraku. Kemudian kebaikan. Orang yang penuh Roh Kudus itu dipenuhi dengan kebaikan. Kemudian juga kesetiaan. Kesetiaan mengiring Tuhan teristimewa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian kelemah lembutan. Orang yang penuh Roh Kudus itu lemah lembut, bukan berangasan. Saudaraku, dikit-dikit marah seperti orang dunia, begitu di jalan itu, saudaraku, mungkin semacam kesenggol sedikit gitu sudah saling marah-marahan, saling melotot, mau tempeleng-tempelengan, saudaraku. Itu tidak ada kelemah lembutan, saudaraku. Kemudian penguasaan diri. Orang yang penuh Roh Kudus itu menguasai diri. Tidak orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus jungkir balik, saudaraku. Gak karu-karuan padahal perempuan. Perempuan dipenuhi Roh Kudus jungkir balik. Nah, ini bapak-bapak ya yang mau penuh Roh Kudus jadi nggak penuh nanti, saudaraku. Wow, gitu, saudaraku. Jadi perhatikan baik-baik hal ini. Roh Kudus itu sopan. Roh Kudus itu, saudaraku, penuh dengan penguasaan diri. Kalau sudah penuh Roh Kudus, hati-hati justru, saudara. Kemudian tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Roh Kudus itu kalau tinggal di dalam diri seseorang, tanda utamanya justru bukan pada bahasa lidah, tetapi pada perbuatan orang itu. Saya kasih tahu, saudara, ini yang nanti ditegurkan oleh Tuhan kepada 7 jemaat di akhir zaman. Karena di akhir zaman banyak orang yang seperti itu, yang masuk di dalam arus histeria tapi tidak penuh Roh Kudus. Hidupnya tidak menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Tuhan menegur sampai 7 kali. Dengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang dikatakan Roh itu apa, saudaraku? Ya nasihat-nasihat baik. Itu tadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu Roh berkata kepada jemaat-jemaat itu seperti itu. Kalau sikina laba itu bukan yang dikatakan Roh. Mungkin pada seseorang bisa berkata seperti itu Roh Kudus, tetapi kepada orang lain belum tentu juga seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat itu, Roh itu mengatakan tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, bahkan tentang nubuatan kitab Wahyu. Saudaraku, perhatikan baik-baik ya. Ini satu penyucian pendamaian bagi saudara. Saudara yang taat, bertobat dari dosa-dosa latah, sudah akan diberkati. Tetapi kalau saudara ngotot, saudara akan berhadapan dengan Roh Kudus itu sendiri. Saudara, kemudian kita akan melihat tanda histeria dan manifestasi daging dari orang yang seolah-olah kepenuhan Roh Kudus. Galatia 5 pasal 19 ayat 21. Nah, ini mulutnya ngomong seolah-olah bahasa roh, tapi di dalam hidupnya dia menunjukkan buah-buah ini, saudaraku. Galatia 5 ini, orang kalau ikut histeria itu akhirnya hidupnya seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Lah, katanya sedang kepenuhan Roh Kudus, malah guling-guling, pakaiannya terbuka semua. Nah, saudaraku, ya jadi di sini dikatakan jadi ada unsur cabul, saudaraku. Itu nggak benar, saudaraku. Itu tanda dari histeria dan manifestasi daging. Ada cemar. Lah yang nolong kebetulan bapak-bapak. Wah, repot ini sudah, saudaraku. Kemudian hawa nafsu. Kemudian penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Wah, katanya itu bahasa roh, tapi musuh-musuhan. Saudaraku, jadi masih musuh-musuhan antara geng ibu-ibu A dan geng bapak-bapak dan geng ibu-ibu B. Musuh-musuhan masih suka
selisih, kemudian iri hati, saling iri, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Katanya penuh Roh Kudus tapi dengki, saudaraku. Ya, itu belum penuh, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jadi katanya penuh Roh Kudus tapi mabuk, saudaraku. Kemudian pesta pora. Ya, katanya penuh Roh Kudus tapi sukanya pesta pora, saudaraku. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Saudaraku, jadi saat ini saya memberitahu saudara bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan ditunjukkan melalui kata-kata yang keluar dari mulutnya, akan tetapi ditunjukkan dari buah-buah yang dihasilkannya, dari buah-buah roh yang dihasilkannya. Saudaraku, di rumah, di gereja, dimanapun saudara, kalau sudah berbahasa roh, maka saudara akan menghasilkan buah-buah roh juga. Kalau saudara ngomong bahasa roh, saudara masih licik, saudara masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, saudaraku, itu bukan bahasa roh, sekalipun mungkin indah bahasamu, saudaraku. Jadi begitu. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara.